Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Suara Kemuning bersama saya, Sodik Ismail. Teman-teman sahabat semuanya yang berbahagia di kesempatan hari ini, kalau Anda melihat di depan saya, memang sengaja saya tidak mau memperlihatkan wajah saya berkali-kali. Mohon maaf teman-teman. Saya langsung fokus di kemuning yang usia 2 tahun di depan Anda itu, ya. Ini pot besar, gede. Nah, gede banget potnya ya. Sengaja setelah ini mendapatkan bentuk yang ideal, yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, teman-teman. Kita nanti akan melihat seberapa idealnya pohon kecil ini yang arahnya sih gasket ya. Saya nanti akan berikan pot yang oval, bentuk relief boleh, bentuk yang natural potnya boleh, tapi intinya adalah oval atau kotak panjang gitu ya. Bisa juga nanti dibikin rock planting juga bisa nanti kayaknya. Kita akan bersihkan dulu semua rumput-rumput ini karena semuanya pada mengganggu ini pandangan Anda ya. Termasuk juga beberapa daun yang ada di bawah yang memang sudah lama ini nggak dibersihkan, kasihan juga ya. Jadi tidak bisa menikmati indahnya bonsai mini ini yang memang lagi saya ground untuk mendapatkan akar yang jauh lebih kuat. Nah, karena akarnya sudah saya tata sedemikian rupa, Anda bisa melihat sendiri akar ini yang sebagian nanti kita akan koyak ya. Kita akan koyak ini kemuning Jepang teman-teman ya. Kemuning Jepang. Biar Anda sedikit bisa melihat bagaimana bentuk batang, karena ini pandangan Anda masih tertuju dengan beberapa rumput-rumput liar yang tumbuh, yang tidak saya tanam dan tidak saya dari. Kapan saya tidak menyadari tumbuhnya rumput ini dan siapa yang menanam. Betul nggak sih? Ya, karena memang ini semua kehendak Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menitipkan sebagian makhluk hidupnya di pot yang sengaja kita tidak menanam, tapi dia tumbuh bersama tanah-tanah yang kita gunakan untuk menanam si kemuning ini. Betul ya, setuju ya itu ya. Baik teman-teman, di pagi hari ini saya sebelum beraktivitas yang lain, saya menyempatkan diri untuk fokus. Memang sengaja di sini, di kemuning yang usia sangat muda tapi kelihatannya sudah tua ya. Ini coba nih akarnya, coba saya koyak biar Anda agak penasaran sedikit gitu ya. Nih, sedikit saja. Ini akar sudah saya tata sejak dia masih kecil. Tuh, ini kan akar ini sudah melingkar semua ya. Karena ini sudah melingkar semua, dan ini kebetulan memang saya ground. Kenapa saya ingin melihat setelah bentuk yang saya inginkan ini jadi, apakah tuanya juga pertahankan, apakah dia akan kembali muda pada saat kita ground. Nah, karena pada saat dia berada di pot kecil sesuai dengan bentuknya, karakter pohonnya kelihatan tua banget. Tapi setelah 1 bulan ada di pot besar, kok kembali lagi muda gitu ya. Kok kembali lagi muda? Apakah memang begitu? Nah, pertanyaan ini juga nanti akan saya tanyakan sama para senior yang lebih tahu tentang bonsai, proses bagaimana pengkerdilan itu sesungguhnya. Ini jadi pertanyaan saya. Kalau secara logika, analisa saya secara pribadi ya, semakin tidak makan, maka kita akan semakin kering. Pengalaman masih pada saat beberapa kegiatan yang sifatnya terhadap pribadi manusia,
yang intinya adalah kalau kita puasa itu kan kulit kita kering, kemudian sering badan kita nggak bisa gemuk kan gitu ya. Nah, kalau bonsai apakah juga sama gitu loh. Nah, ini sudah mulai bersih. Saya akan bersihkan yang sebelah sini ya Mas Bro ya. Nah, ini lepas kawat sudah ya, lepas kawat sudah. Jadi ini tinggal nunggu pembesaran saja. Arahnya memang masih tetap konsepnya konsep mami Mas Bro. Konsepnya tetap konsep mami. Jadi saya tidak akan berubah arah. Pohon kemuning ini saya memang arahkan untuk semuanya ke mami. Kalau toh ada keteledoran, ada kelupaan, ada kealpaan, ada apa namanya, terbengkalainya perawatan, pasti nanti akan jadi small, pasti itu, karena tidak sedikit yang saya rawat. Jadi tapi fokus saya akan mengarahkan bahwa Sodik Ismail itu cenderung dengan kemuning mami gitu. Jadi kalau Anda mungkin penasaran butuh kemuning tapi yang mami, yang mulai dari biji, yang mulai dari kecil ada di pot, Anda fokusnya harus ke suara kemuning, ke saya Sodik Ismail ya. Jangan kemana-mana loh. Mohon maaf ini sedikit pemaksaan jadinya ya. Tapi maksud dan tujuan saya adalah kenapa saya fokus di situ, Anda biar nggak bingung. Pada saat saya menginginkan untuk mengambil tanaman yang itu hanya sebatas selingan saja, biar Anda juga nggak jenuh. Kalau saya hanya sebatas meliput kemuning saja, yang akhirnya saya juga akan kehabisan materi untuk menyampaikan tentang apa itu kemuning dan lain sebagainya. Saya belum menyampaikan kemuning secara, mohon maaf, secara filosofi religinya kan belum sempat tersampaikan. Cuma masih izin dulu sama sesepuh-sesepuh, sama orang tua-tua, sama senior-senior tentang apa sebetulnya religi di balik kemuning. Kok bisa-bisanya kemuning itu jadi tanaman yang banyak diminati orang, kemudian secara fisiknya kemuning itu sendiri begitu anggun, kemudian wangi, terus pohonnya juga banyak manfaatnya, kemudian mulai dari akarnya sampai dengan daunnya tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat ya kan. Mohon maaf ada apa namanya, suara motor anak-anak yang ada di bawah berangkat kerja. Tapi mudah-mudahan suara saya tidak mengalahkan suara motor. Suara motor tidak mengalahkan suara saya, kebalik ya jadinya ya. Insya Allah. Jadi teman-teman, saya memang belum sempat mengupas tentang itu semua, karena saya harus mendapat izin dulu untuk membuka aura kemuning. Apa faedah dan manfaatnya kemuning sampai saat ini ada beberapa rilisan, ada beberapa materi tentang kemuning yang pada dasarnya secara religi sangat bermanfaat untuk manusia di muka bumi ini. Nah, tapi dari situ saya belum mendapatkan materi yang pas, sehingga Anda, apakah ini hanya mitos saja, ataukah hanya mistis saja, ataukah hanya sebatas branding yang dilakukan oleh orang tua sehingga sampai digunakan untuk acara-acara khusus. Nah, itu terbukti kan dari kemuning-kemuning yang ada digunakan untuk mengarak pengantin lewat kembar mayang. Itu ada apa di balik itu semua. Nah, Anda selama ini mungkin hanya sebatas oh gitu ya gitu. Sama, saya juga begitu. Nah, kali ini yang kita bahas bukan itu, tapi nanti saja. Yang kita bahas adalah bagaimana kelayaan bonsai ini terhadap perilaku alam yang semakin besar. Ini kan saya anggap ini pot ini alam, yang tadinya alamnya kecil menghimpit gitu kan. Nah, sekarang diberikan makan yang sangat banyak dan bentuknya jadi tidak setua pada saat ada di
tempat yang kecil. Ya. Ini bentuk real. Pada saat saya ground, kenapa batangnya menjadi muda kembali? Ini pertanyaan buat Anda, minta tolong kalau bisa menjawab pertanyaan saya ini biar saya nggak penasaran juga. Loh, si pembuat konten kan Anda, Bang. Ya kan? Nah, oke. Jadi maka pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang mengganggu pikiran saya juga ya, teman-teman. Kenapa begitu? Ya, katanya harus di-ground oleh para senior itu. Apanya yang harus di-ground? Kok jadi muda lagi gitu pada saat di-ground itu? Kan bingung jadinya saya. Ya kan? Karena hampir pembelajaran bonsai kemuning ini terhadap perilaku, kemudian pertumbuhan yang berjalan, ini saya pelajari. Nah, yang saya tidak habis pikir adalah kenapa dia mudah kembali gitu loh setelah di ground ini. Ya. Kenapa dia tidak membesar? Iya, karena memang otomatis si kambiumnya dia akan terbuka kembali karena makannya banyak, maka akan gemuk dan ya otomatis. Nah, ini belum dicuci, Mas Bro. Ini belum dicuci. Ini kan masih kotor ya. Nah, ini masih kotor. Jadi ya sangat butuh perhatian khusus. Ini biar kita buka untuk kita mengurangi sedikit daun-daun lama, daun-daun tua yang tidak kunjung turun, tidak kunjung rontok nih. Biar dia jadi nuansa baru. Karena percabangan sudah tertata. Ini kok masih belum rontok daun-daun lama ini. Itulah keistimewaan kemuning. Jadi lama sekali rontoknya ya. Kenapa ya? Ada beberapa pertanyaan selama ini di kolom komentar, Bang. Itu kalau di stek bagaimana? Aku selama ini nggak pernah berhasil stek. Kayaknya memang nggak bisa kemuning itu di stek. Kalau di cangkok bagaimana? Aku juga selama ini juga nggak pernah berhasil untuk mencangkok. Bisanya aku hanya menanam dari biji dan ini adalah hasilnya yang sekian ratus yang saya rawat seperti ini. Ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau selama ini mungkin Anda tahu proses bagaimana pencakokan, kemudian kemuning itu di di stek itu seperti apa. Saya belum pernah karena mungkin kalau basicnya bukan ilmu pertanian ya. Jadi mungkin kalau orang-orang pertanian tahu tentang yang bergelut memang dengan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Bagaimana kambiumnya, bagaimana. Sudahlah, nggak usah bahas itu, saya nggak paham. Salah nanti jadinya. Karena semakin ngawur, semakin menyesatkan orang lain. Nah, ini kalau dicuci sedikit. Saya ingin mencuci biar ini lumutnya dan akarnya juga terlihat kan. Anda biar gemes. Sama juga ini membersihkan rumput dan mencuci. Ini aktivitas bagi akar biar saya koyak sedikit. Yes. Soalnya saya juga penasaran dengan pertumbuhan akarnya yang
memang sudah lama saya tata ini apakah ada yang mati atau enggak, ternyata enggak, ngepen. Nah ini sudah ke bawah nih kan. Nah kelihatan juga kan. Saya kurun waktu minggu ini saya harus memandikan satu persatu begini, ini kurang lebih yang bisa dimandikan antara 500 sampai 600 pohon kemuning. Mohon maaf, bukan pamer, tapi itu berkaitan dengan tanggung jawab saya, rasa sayang saya terhadap mereka yang harus saya rawat. Dan itu mudah-mudahan nanti pada waktunya membuahkan hasil yang maksimal, yang sesuai dengan harapan saya. Saya minta doa dari teman-teman semua yang menyimak channel ini. Mudah-mudahan nanti ini menjadi satu ya pegangan bagaimana merawati, memang harus penuh dengan kasih sayang. Kalau tanpa kasih sayang kayaknya susah lah. Nggak mungkin semua itu bisa terjadi. Apapun kayaknya ya harus kasih sayang itu selalu kita terapkan di mana-mana, tidak hanya dengan manusia saja tapi juga dengan makhluknya Tuhan, makhluknya Allah yang lain. Tuh teman-teman, selesai mandi, alhamdulillah ya, mencorong ya jadinya ya. Ini keistimewaan kemuning. Kenapa saya suka sama kemuning, Mas Bro? Batangnya begitu indah, bersih gitu ya. Dia selalu memperlihatkan keindahan, biarpun dia belum berbunga, tapi pohonnya ini kok bisa bersih gitu loh. Alhamdulillah, ya kan? Nah, ini padahal ada di pot besar ini. Coba kalau diganti pot kecil, selesai mandi begini. Ya, inilah pagi hari ini saya ingin menunjukkan aktivitas saya untuk merawat nih kemuning yang kecil, imut-imut ini. Saya ground dengan pot besar. Ternyata apa yang terjadi? Tubuhnya batangnya agak sedikit kembali lagi muda, tapi tidak mengurangi keindahan batangnya, tidak mengurangi karakter tuanya juga sih. Cuman ini agak, kalau kemarin kita kelihatan kerak banget, ini sekarang ya ini karena menutupnya, bekas kawatnya ini kan sudah mulai hilang. Jadi kalau saya beranggapan memang kembali lagi mudah pada saat makanan ini. Sama kayaknya manusia kalau terlalu banyak makan akan menjadi gemuk, dan ini pasti akan membesar juga tubuhnya. Terima kasih Anda yang sudah menyimak. Mohon maaf, inilah perjalanan pagi aktivitas saya dengan kemuning di channel Suara Kemuning. Saya Sodik Ismail, mohon maaf. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah sudah menyimak channel ini. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis dan untuk berkembangnya channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bikin pot model beginian. Alhamdulillah sih, pesanan teman-teman, tapi masih belajar ini bikinnya. Nanti juga bikin sendiri, pengen juga sih. Belajar bikin pot model beginian. Alhamdulillah sih, pesanan teman-teman, tapi masih belajar ini bikinnya. Nanti juga bikin sendiri, pengen juga sih.